Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang luar biasa. Kami memberikan informasi bahwa tanggal 2 April CUK3 IPM akan mengadakan pendidikan dasar yang pertama di tahun 2016. Tanggal 2 April acara akan dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 15. Pukul 8.30 telah dibuka pendaftaran, dan juga untuk minggu depannya tanggal 9 April kita akan juga mengadakan kopi darat yang akan diadakan juga pada pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh pembicara Bapak Abraham Lembang tentang Financial Indonesia Outlook 2016. Sangat menarik karena Pak Abraham Lembang adalah ahli atau pakar di bidang keuangan, khususnya pasar saham dan option. Mari hadir di Rukan Mahkota Mas Blok M1 nomor 7 Jalan MH Tamrin Cikokol Tangerang di tempat IPM Community Center. Energi positif. Kita semua memiliki waktu yang sama, sehari 24 jam, 7 hari seminggu. Semua waktu yang kita miliki sama persis. Tidak ada yang lebih 1 menit atau kurang dari 1 menit. Tetapi masing-masing kita menggunakan waktu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bisa bekerja dengan sangat efektif dan tidak sedikit yang tidak menghargai waktu sehingga digunakan dengan sia-sia, bahkan dibuang untuk hal yang sia-sia. Hanya sekedar untuk bersenang-senang. Mereka tidak menggunakan waktu yang ada untuk membangun hal-hal yang lebih positif. Tanpa mereka sadari, usia akan semakin menua dan hasil yang dicapai tidaklah maksimal. Coba Anda pikirkan kalau waktu itu digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Saya yakin akan lebih banyak lagi hal-hal yang lebih bermanfaat dapat dibangun di atasnya. Kalau orang-orang di negara barat bahkan memiliki prinsip time is a money, bahkan time is more than money, lebih daripada uang, waktu lebih daripada uang. Karena waktu tidak bisa dibeli, sedangkan uang bisa diciptakan, dihasilkan dari pekerjaan. Tapi waktu tidak bisa dibeli karena akan berlalu begitu saja. Ya, seharusnya kita bekerja lebih efektif lagi. Maka waktu akan dapat menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Di tangan orang rajin, pekerjaan akan menghasilkan lebih dan lebih lagi. Ada orang yang sangat sibuk tapi juga masih punya waktu melayani. Karena begitu efektifnya dia mengatur waktunya. Tetapi banyak orang yang tidak terlalu banyak pekerjaan atau bahkan banyak menganggurnya, tetapi tidak punya waktu juga untuk melayani. Saya bingung. Dunia begitu berjungkir balik. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan demo-demo di pabrik, karena hal itu sangat mengganggu produktivitas dan mengganggu orang-orang yang benar-benar mau bekerja, membangun karir. Lebih baik energi positif itu diarahkan untuk melakukan pekerjaan yang lebih positif, dengan tidak membuang-buang waktu hanya untuk berdemo-demo saja. Apa yang dihasilkan oleh orang yang demo itu? Yang jelas karakter para demonstran akan menjadi penilaian yang sangat diperhatikan oleh perusahaan. Semuanya dicatat bagikan buku raport anak sekolah. Apa artinya? Walaupun engkau menang dalam demomu, tapi karakter negatif, nilai negatif ada dalam raportmu. Tentu itu sangat negatif untuk kenaikan karirmu di masa depan. Walaupun mungkin dalam demomu engkau dimenangkan, tuntutanmu disetujui, namun itu bukanlah kemenangan, karena adalah unsur pemaksaan. Tetap saja di mata manajemen perusahaan rapatmu merah secara karakter. Mana mungkin manajemen akan mempromosikan orang karakter negatif untuk memimpin perusahaannya? Akan kacau perusahaan itu.
Ya, bagaimana? Coba pikir sekali lagi. Mana ada orang yang mau menggaji orang yang suka melawan dirinya? Pikir saja, kalau saya punya anak buah begitu, ya makan hatilah. Coba Anda pikir dari sisi si pemberi gaji. Jadi pasti tidak ada karir yang baik untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi apa saran saya? Saran saya, kalau engkau sudah merasa lebih pintar dan berhak mendapat lebih, keluar saja. Gunakanlah energimu untuk hal yang positif, membangun usahamu sendiri. Jadi engkau bebas mengatur gajimu, pendapatanmu sendiri. Gunakanlah energi positifmu. Maksudnya, lakukanlah semua pekerjaan yang terbaik seolah-olah untuk Tuhan, sehingga perusahaan yang dapat merasakan manfaat kehadiran kita, sehingga rapot kita pun menjadi rapot yang positif, menjadi prestasi yang baik untuk kita, dan itu sangat penting untuk promosi kita, karena kita menunjukkan karakter yang baik di dalam perusahaan itu. Kita sangat produktif, maka kita berhaklah mendapatkan upah, yaitu karir yang baik untuk masa depan kita, bukan hanya dengan demo, tapi dengan tindakan. Demo yang positif, yaitu bekerja dengan lebih baik, bukan demo yang memberontak, yang membuat troublemaker, yang destruktif. Tapi bangunlah kepercayaan dengan melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Komunitas EBM yang diberkati, kalau belajar dari tokoh Alkitab, Yusuflah teladan yang terbaik. Dalam posisi apapun, Yusuf tidak pernah bersungut-sungut, apalagi demo. Sebagai budak, bahkan sebagai orang tahanan, dia tetap melakukan pekerjaan pelayanannya dengan rela dan sepenuh hati. Dia tidak marah, memberontak, walaupun diperlakukan tidak adil. Dia menyalurkan semua energinya secara konstruktif. Saya sangat amat yakin orang yang berkarakter seperti Yusuf ini, dalam posisi apapun engkau saat ini, semua orang akan menyukai pekerjaanmu, bahkan pribadimu, sehingga saya sangat amat yakin hanya masalah waktu sajalah yang menjadikan kita untuk menjadi sukses di dalam karir kita, mencapai titik posisi yang paling tinggi di dalam karir kita. Komunitas EBM yang diberkati, sebaliknya, kalau orang itu troublemaker, perusahaan akan selalu mencatat semua kesalahanmu, dan begitu kedapatan kesalahanmu yang fatal, tidak ada ampun. Engkau adalah orang pertama yang akan disuruh mengundurkan diri atau bahkan dipecat. Dan orang model seperti ini kalau mau bekerja di mana saja akan sangat sulit, karena pemberi kerja akan berpikir ulang, jangan-jangan dia juga akan membuat onar di perusahaan saya, lebih baik tidak usah saja. Jadi seorang troublemaker sedang menciptakan sebuah jebakan kesulitan untuk masa depannya sendiri. Saya berapa kali menolong orang seperti ini memberikan pekerjaan, tetapi berakhir dengan pertengkaran di akhir karirnya. Tidak ada karir, bahkan saya sampai malu, bahkan sampai berapa kali, sampai 7 kali saya menolong, tapi hasilnya seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan lebih baik saya bantu uang daripada saya mempromosikan, sehingga nama saya juga menjadi ikut jelek. Coba kalau engkau merasa kuat, keluar saja. Buatlah hal yang positif. Kalau engkau dikenal baik dalam perusahaan dan engkau keluar baik-baik, siapa tahu saat engkau membuka usaha dan usahamu bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan perusahaan tempat engkau bekerja sebelumnya, engkau akan mendapat pertolongan, engkau akan mendapatkan customer pertama yang loyal, yaitu perusahaan di mana engkau bekerja sebelumnya. Mereka akan dengan senang hati untuk menolong. Karena itu jangan melakukan dengan energi negatif, tapi lakukan semuanya untuk energi yang positif. Melakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata demikian? Bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Kalau kita melakukan, saya yakin itulah keberhasilan kita. Elia Bolang dalam Inspiratif Power Ministry.